Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Septa Dinata MSI dan teman-temanku sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menguraikan materi atau menjelaskan materi yang sudah saya siapkan, yaitu tentang penggabungan contoh metode kritis, induktif dan deduktif pada seorang filsuf Aristoteles. Baik, saya akan jelaskan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat merupakan suatu bidang studi yang mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu menggunakan potensi akal yang luar biasa untuk senantiasa berpikir. Contohnya ke arah ada dan tiada ini. Jadi konsep ada dan tiada ini kayak dua sisi gitu mata uang yang nggak bisa dipisahin. Kalau ada sesuatu yang ada, otomatis ada juga ruang kosong yang tiada. Tapi apa sih sebenarnya ada itu? Apa cuma sebatas benda-benda fisik yang bisa kita lihat dan sentuh, atau ada yang lebih dari itu? Nah, kita bisa lihat contoh seorang filsuf terhadap filsuf Parmenides ya. Jadi Parmenides ini seorang filsuf yang menjelaskan materi tentang sang penolak ketiadaan. Salah satu filsuf yang punya pandangan unik tentang ada dan tiada adalah Parmenides. Dia percaya bahwa ada itu abadi dan nggak berubah dan nggak bisa musnah. Menurutnya tiada itu mustahil karena sesuatu nggak mungkin muncul dari ketiadaan. Nah, jadi seorang filsuf Parmenides ini beliau yang menolak tentang ketiadaan. Jadi ini mungkin salah satu contoh filosofi yang cukup ekstrim dan radikal. Jadi Parmenides ini sang penolak ketiadaan, jadi dia hanya menjelaskan materi tentang ada saja. Ada itu menurutnya yaitu kekal dan abadi, sedangkan ketiadaan itu tidak ada gitu. Jadi ketiadaan itu tidak ada yang kekal dan abadi. Jadi seorang filsuf yang cukup ekstrim dan juga merupakan radikal. Nah, terus kita juga bisa melihat kita juga jadi seorang filsafat. Nah, jadi di samping itu juga ilmu filsafat bagi sebagian besar mahasiswa dianggap bidang studi yang jelimet, sehingga banyak yang kurang suka untuk mempelajari filsafat. Jadi menurut mahasiswa yang lainnya, jadi sangat sulit sekali untuk mempelajari filsafat. Padahal ada hal yang unik ketika kita mempelajari tentang filsafat. Jadi memang pada kenyataannya filsafat adalah suatu bidang studi yang sulit atau sukar dipahami. Nah, mungkin karena bahasa yang digunakan terlalu susah untuk dipahami, dan mungkin juga karena filsafat adalah suatu bidang studi yang mencoba untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dengan terus mempertanyakan secara kritis dan radikal. Atau juga adanya anggapan dari sebagian orang kalau tidak ruwet bukan belajar filsafat. Jadi kalau bukan ruwet, kalau bukan sulit itu berarti bukan belajar filsafat. Nah, itulah keunikan dari kita harus mempelajari tentang filsafat. Nah, terus antara penulis buku filsafat sengaja mempersulit bahasa yang digunakan dalam menjelaskan kerangka berpikir filsafat. Akibatnya filsafat itu dianggap suatu bidang studi yang sulit bagi sebagian mahasiswa. Nah, akan tetapi di sini perlu dilihat kembali, manakala filsafat ini dianggap sebagai suatu bidang studi yang sulit untuk dipahami, justru disitulah keunggulan filsafat. Jadi disitulah keunggulan kita mempelajari filsafat. Ada keunikan tersendiri dari kita mempelajari tentang filsafat. Nah, filsafat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mengungkap segala realitas baik yang empirik maupun non-empirik hanya dengan menggunakan potensi akal semata, dengan terus-menerus mencoba untuk tahu atau atas segala realitas yang ada. Kemudian filsafat memunculkan sebuah pertanyaan: apa, mengapa, bagaimana, dan mengapa harus. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan dalam filsafat, yaitu tentang apa,
apa, bagaimana, dan harus gitu, bagaimana akan, dan selanjutnya seperti itulah. Nah, terus pertanyaan-pertanyaan itu akan terus dimunculkan untuk mengetahui segala sesuatu, baik dari segi hakikat dan cara memperolehnya. Nah, kita juga bisa lihat filsafat dari seorang filsuf juga yang terkenal pada zamannya, yaitu tentang Plato. Yaitu dari seorang filsuf Plato, tentang dunia ide yang abadi. Plato itu adalah seorang murid Socrates, juga punya pandangan menarik tentang ada. Dia percaya ada dua dunia, dunia fisik yang fana dan dunia ide yang abadi. Menurutnya benda-benda fisik itu cuma tiruan, gak sempurna dari ide-ide yang ada di dunia ide. Jadi Plato ini menjelaskan tentang ide, dunia ide. Jadi walaupun benda-benda fisik itu bisa rusak dan musnah, ide-ide itu tetap ada selamanya. Jadi menurut Plato itu walaupun benda-benda fisik bisa rusak, kayak bangku, kayak kasur, kayak meja bisa rusak, tetapi ide-ide itu tetap ada selamanya. Jadi ide yang ada akal di pikiran manusia itu tetap ada selamanya. Contohnya kita semua tahu bentuk segitiga kan. Nah, tapi apakah kita pernah melihat segitiga yang sempurna di dunia nyata? Nggak ada kan. Jadi apakah kita bisa melihat segitiga itu di dunia nyata? Ya nggak ada gitu kan. Segitiga hanya bisa dilihat saja. Menurut Plato, segitiga yang sempurna itu ada di dunia ide. Jadi ada di dunia ide. Nah, untuk materi yang saya akan jelaskan pada intinya yaitu tentang penggabungan contoh metode kritis, induktif, dan deduktif seorang filsuf Aristoteles. Aristoteles 348-322 sebelum Masehi dengan karyanya yang terkenal Tu Organon merumuskan banyak prinsip logika deduktif. Deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Jadi, menurut Aristoteles itu deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Jadi, mengevaluasi argumen deduktifnya gitu. Jadi, sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Jadi, dianggap valid jika merupakan konsekuensi dari premis-premisnya. Nah, premis ini dapat diartikan sebagai kesimpulan. Nah, jadi dapat juga ada istilahnya yang digunakan dalam landasan berpikir untuk menarik kesimpulan. Premis itu merupakan suatu kesimpulan ya. Jadi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin. Jadi premis ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah premissus, yang memiliki arti maju atau ke depan. Nah, jadi premis tersebut berupa rangkaian kalimat yang digunakan dalam logika untuk membuat kesimpulan. Istilah premis sering ditemukan dalam pembelajaran logika matematika. Jadi istilah premis ini juga bisa ditemukan dalam logika pelajaran matematika. Nah, jadi logika deduktif ini adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya, serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian diturunkan dari pangkal pikirnya. Nah, jadi logika deduktif karena berbicara tentang hubungan bentuk pernyataan saja yang utama terlepas isi apa yang diuraikan, karena logika deduktif disebut pada logika formal. Deduksi atau penalaran deduktif adalah suatu bentuk pemikiran yang melibatkan pergerakan dari pernyataan yang umum menuju pada hal-hal yang lebih khusus atau tidak yang kurang umum. Jadi deduksi ini itu dari pernyataan umum ke pernyataan khusus atau yang ke kurang lebih umum, seperti itu. Nah, kita akan berbicara tentang materi yang paling utama, yaitu penggabungan logika induktif dan deduktif dalam berpikir
tingkat tinggi. Nah, kenapa saya menggunakan logika? Karena logika ini juga salah satu kayak materi umum yang terkenal gitu. Jadi materi yang umum terkenal pada penggabungan logika. Nah, logika sebagai sistem penalaran yang teratur dan ketat berfungsi sebagai benteng yang mengamankan pemikiran manusia dari jebakan kesalahan. Kehadiran yang kritis dan analitis menjadikan logika sebuah instrumen kunci dalam eksplorasi dan pemahaman berbagai bidang ilmu. Nah, Aristoteles ini seorang bijak dari era Yunani kuno, diakui kemerolangannya sebagai cendekiawan. Dalam pandangannya, logika adalah disiplin ilmu yang ada digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang tepat. Baginya, logika bukan hanya alat, melainkan dasar yang sangat penting untuk segala bentuk pengetahuan. Jadi kita akan materi selanjutnya, yaitu penggabungan contoh kritis, metode induktif dan deduktif dari seorang filsuf Aristoteles. Karena waktu sudah jam ke arah 10 menit, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Jadi manfaatnya ini yaitu manfaat implikasinya terhadap pendidikan. Jadi logika ini sangat berperan penting terhadap pendidikan, karena dia memecahkan tentang suatu kritis gitu, seperti itu. Yang kedua tentang problem solving. Yang ketiga tentang penggabungan kritis, metode induktif dan deduktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.